Pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak di sini. Sebelumnya saya sudah berbagi video analisa mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau tanggal 10 sampai 14 Oktober, yaitu analisa fundamental, kemudian technical sentimental pada pair berturut-turut gold, euro USD, GBP USD. Kali ini terakhir untuk hari ini karena saya akan bermain-main dengan cucu saya yang datang mengenai USD JPY. Langsung saja kita ke TKP. Seperti biasa untuk USD JPY kita tidak perlu membahas analisa fundamental negara Jepang karena tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi fokus saja ke analisa fundamental Amerika dan berarti Jepang itu menjadi lawannya. Kalau umpamanya secara fundamental ekonomi Amerika membaik, anggap saja walaupun memang sudah sama-sama kurang baik sebetulnya Jepang menjadi lawannya. Dalam hal analisa sentimental, institusi besar itu masih memegang short yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan longnya, dengan perbandingan 20 banding 80, dan ini stabil sudah berjalan cukup lama, di mana kepemilikan institusi besar terhadap yen ini terus-menerus berkurang dan bahkan di minggu terakhir perbandingannya adalah 20-80. Sehingga dengan demikian skor 2-0 kita berikan kepada USD dalam hal fundamental, demikian juga soal sentimental. Bagaimana soal teknikalnya? Kita masuk ke trading view. Kita mulai seperti biasa karena baru closing weekly mingguan, maka tentunya kita lihat juga untuk time frame weekly sebagai metode top down approach, top down analysis dari mulai weekly yang sudah closing, kalau monthly belum. Kemudian nanti kita turun ke D1 H4 sampai ke time frame yang kita gunakan sesuai dengan gaya trading kita, apakah swing, kemudian day trading atau juga scalping. Kalau kita perhatikan di weekly trend USD JPY jelas sekali konsisten bullishnya, di mana terjadi kenaikan yang konsisten walaupun tetap ada penurunan. Misalkan seperti ini ya, saya gambarkan secara singkat. Nah ini, jadi stabil sekali membentuk puncak demi puncak yang semakin menurun, dan maksud saya semakin menaik, lembah demi lembah yang juga semakin menaik, kira-kira seperti ini. Nah, kalaupun terjadi koreksi, maka melihat market structure-nya ini, di mana turunnya itu tidak akan terlalu jauh di puncak sebelumnya. Jadi kayak misalkan ini, turunnya tidak sampai ke sini, ini turunnya memang ke sini, sehingga dengan demikian ini kalau turun juga kita bisa asumsikan history repeat itself, sejarah berulang bisa saja ke area ini. Tinggal nanti Anda jika sudah ada candle merah di sini sebagai salah satu tanda penurunan tapi belum tentu balik arah, bisa Anda tarik Fibonacci dari sini ke sini dan nanti pantau area demikian juga dengan level-levelnya. Kemudian kita turunkan menjadi D1 umpamanya. Sama ya, stabil naik, dan saya sudah mencatat data USD JPY itu kalau Anda perhatikan sebelah kiri lebih jauh pernah mengalami harga tertinggi di 14765, sehingga dengan demikian hati-hati ya untuk yang kerjaannya dalam tanda kutip counter trend, melawan tren tetapi tidak punya planning yang matang, bahwa jangan sampai Anda berasumsi USD JPY ini sudah ketinggian dan akan turun. Karena jika memang di kirinya ada data yang lebih tinggi, bukan hal yang tidak mungkin dia akan ke situ, artinya ke 147.65. Bahkan saya juga mencatat USD JPY itu pernah 152.15. Dengan demikian
level-level harga ini bukan hal yang tidak mungkin juga akan dikejar dalam sebuah kenaikan, apalagi kita sudah tahu bahwa taji dalam tanda kutip USD ini sangat besar dan masih berpotensi naik jika umpamanya The Fed terus-menerus secara agresif menaikkan suku bunga, inflasi Amerika turun, dan data ketenaga kerjaan Amerika dalam hal NFP dan juga tingkat pengangguran terus-menerus membaik. Dan kalau kita misalkan gunakan Fibonacci expansion atau extension sama saja, maka 161,8 dari wave ini bisa di harga 151.37 dan itu dekat dengan 152.15. Sekarang kita turunkan ke time frame H4 untuk lebih tajam lagi. Tetapi sebelum membahas mengenai H4 membuat trading plan, perkenankan saya memberikan sedikit informasi. Perlu saya tegaskan juga bahwa saya tidak pernah menarik atau mengumpulkan dana nasabah atau siapapun terus saya kelola menjanjikan pasti profit. Memang saya private fund manager, tetapi saya tidak mengumpulkan dana. Artinya dana tersebut di account Anda masing-masing, kemudian saya yang menjalankan account Anda sebagai private fund manager, dan itu pun tidak ada janji pasti profit. Kita nanti tanda tangan di notaris mengenai surat perjanjiannya, di mana itu akan membuat masing-masing pihak sama-sama happy, mengingat ada legalitas dengan akta notaris tersebut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang menjanjikan pasti profit menggunakan foto saya itu palsu, dan Anda perhatikan user ID-nya, saya Nofri Subman, disambung, Nofri-nya itu pakai Y, ada yang tiru-tiru Nofri-nya pakai I, bahkan I-nya 2 kali. Dan kalau Anda mau konfirmasi bisa ke WA saya 0811992989. Saya tidak punya staf yang berkaitan dengan dunia trading secara administratif, tetapi saya juga punya tim untuk mengelola dana, dan sekali lagi itu sifatnya private. Saya tidak mengumpulkan dana nasabah, dan grup-grup serta channel resmi yang saya kelola adalah ini. User ID-nya Trading Tenang Senang, membernya 5878. Di sini ada rule-rule yang di pin message. Kemudian saya juga memang punya channel khusus untuk member Signal gratis premium, di mana syarat dan ketentuan berlaku dan itu ringan sekali. Kita bahas dulu di sini 141.80, sedangkan range mingguan USD JPY itu adalah sekitar 340 sampai 350 pip. Ini cukup besar, hanya saja memang di minggu lalu tidak mengalami pergerakan yang besar, dan ini kelihatan dia agak ranging atau sideways. Dan jika dia mencapai range-nya terus-menerus turun atau langsung turun dari hari Senin, dia kira-kira ke sini. Makanya ini juga menjadi alasan saya meletakkan area buy, tetapi bukan karena hanya soal teori range. Kalau Anda perhatikan di sini, ini ada history low, ini ada history low, ini juga ada history low. Maka saya meletakkan untuk swing trade, konservatif entry, dan input buy limit terus tinggal. Kita nggak perlu lihat apakah kejemput atau tidak, nanti paling kita lihatnya jika sudah kejemput atau aktif.
di mana SL-nya itu 100 pip 140.80, TP-nya 200 pip 143.80. Kemudian jika misalkan konservatif entry ini tidak kejemput, saya tetap tiap hari diupayakan akan memberikan signal, tetapi jika memang market menyediakan peluang yang sesuai dengan trading plan saya. Karena begini, yang namanya trading itu tidak pasti entry, kita hanya mengikuti gerakan-gerakan market dan kita sudah membuat trading plan. Jika sudah sesuai, itu artinya mendapat momentum, kita akan entry. Kalau misalkan tidak mendapatkan momentum yang sudah kita siapkan dalam sebuah trading plan, maka seperti kita dagang saja, tutup tokomu, anggap saja belum ada rejeki untuk terjadinya transaksi, besok buka lagi. Sesederhana itu. Yang menjadi tidak sederhana adalah kalau kita TG atau tangan gatal, selalu ingin entry walaupun tidak ada trading plan, dan kalaupun ada trading plan, tidak mendapatkan momentum yang sesuai dengan trading plan tadi. Kemudian untuk lebih agresifnya, Anda bisa memantau 143.50 ini, di mana 143.50 ini adalah sebuah area support. Di sini ada history low, di sini ada history high, maka ini cukup layak dijadikan sebagai sebuah support yang kuat. 143.50, SL-nya beberapa pip saja di bawah ini, sekitar 10 atau 20 pip di history low ini. Kita lihat saja history low-nya itu sekitar 143.52, artinya Anda letakkan saja 143.32, dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, ini market execution dan menunggu pola reversal, misalkan double bottom atau juga terjadi bullish engulfing atau bullish pin bar atau 3 inside up di H1, M30 bahkan M15. Untuk yang lebih agresif lagi, Anda bisa memantau level 144.70 ini, di mana anggap ini ada sebuah bullish engulfing, dan ini SL-nya beberapa pip di bawah ini, jangan sampai di bawah ini. Kalau yang ini TP-nya itu sekitar ini 144.7 atau di sekitar ini. Kalau ini Anda buy di sini, TP-nya tuh sekitar ini, history high ini. Bahkan kalau nanti umpamanya data Amerika bagus, bisa saja kenaikannya sampai ke 147.65 ini. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, saya ingatkan Anda untuk mengutamakan keamanan dana. Pikirkan dulu resiko di muka sebelum Anda entry. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.